Sobat, setiap kita pasti punya masalah yang membuat kita menjadi emosi dan bertindak negatif, sehingga kita menghasilkan hasil negatif pula. Sobat, saya akan berbagi tips bagaimana kita bisa ikhlas dan sabar menghadapi kondisi ini, seperti yang orang-orang nasihatkan. Sobat, jangan skip videonya ya. Sobat, jumpa lagi dengan saya, Aris Rahman, dalam channel Aris Zain, channel yang asik yang akan berbagi tips, motivasi, dan nilai kehidupan. Sobat, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, setiap orang punya masalah dan harus atau butuh kesabaran dan ikhlas untuk menghadapinya. Mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan. Sobat, saya akan berbagi tips agar kita bisa menghadapi masalah ini dengan ikhlas dan sabar. Oke sobat, langsung ke tips yang pertama, yaitu adalah bulatkan niat bahwa itu semua dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, yakinlah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah Allah tentukan dan pasti akan kita jalani. Sobat, yakinlah itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sobat, Allah akan menguji setiap hambanya. Jadi, itu adalah ujian buat kita. Dan yang poin ketiga, sobat, setiap Allah beri kita ujian, tentu kita bisa melewatinya, tentu dengan berbagai proses. Jadi, yakin, ikhlas, dan sabar bahwa itu semua dari Allah SWT, dan itu bisa kita jalani, dan kita bisa menanggungnya. Oke sobat, sekarang masuk poin yang kedua, yaitu, ketika kita semakin sulit menghadapi masalah ini, kita mulai emosi, kita marah, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sobat? Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan jadi semakin yakin bahwa inilah dari ketentuan darinya dan kita harus melewatinya. Kita akan menjadi tenang sobat ketika kita dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tambah ibadah kita tambah sedekah kita mengikuti kajian-kajian, itu menenangkan hati kita sobat, membuat kita jadi lebih sabar serta bisa ikhlas menerima kondisi ini. Dan juga sobat, ingatlah ketika kita menekan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita bisa minta kepadanya, berdoa kepadanya, dan juga bahwa kita itu lemah dan kita minta petunjuk, minta kekuatan darinya. Sobat, dengan seperti itu kita akan menjadi lebih kuat dan kita akan menjadi lebih semangat untuk menghadapinya. Kita akan lebih sabar dan lebih ikhlas menghadapi kondisi ini, karena kita yakin bahwa ada Tuhan yang mendukung kita. Ya sobat, sekarang masuk ke poin yang ketiga, yaitu optimis dan berpikir positif. Nah sobat, di saat kita menghadapi kondisi permasalahan, kita harus menjaga optimisme kita bahwa kita bisa melewatinya dan kita mampu menghadapinya, dan kita yakin bahwa kita bisa menyelesaikannya. Nah sobat, optimisme ini akan terbangun ketika kita memiliki dua poin tadi, niat dan dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin bahwa kita memiliki jalan, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi memang semua ada prosesnya. Dan kita menjaga kita untuk selalu berpikir positif bahwa Tuhan memberikan masalah, tentu ada jalan keluarnya, dan tentu juga ada solusinya, dan ada nilai di balik itu teman-teman. Nah sobat, dan kita selalu optimis dan berpikir positif, kita bisa menjalani dengan baik tanpa kita berusaha gerusu, kita emosi, kita marah, malah membuat kita bertindak negatif, bertindak destruktif yang tidak baik. Oke sobat, kemudian masuk ke poin yang ketiga. Nah sobat, ini poin penting juga sobat. Saat kita menghadapi masalah, kita harus bergaul dengan orang-orang yang positif atau lingkungan yang positif. Ini tidak bisa kita pungkiri sobat. Lingkungan dan teman yang positif itu memberikan dukungan pada kita. Buat kita juga melihat bahwa nanti ada teman yang mendukung, dan teman-teman itu akan memberikan kita solusi juga. Walaupun mungkin belum tentu bisa dilaksanakan, tapi ketika mereka memberikan solusi, itu membuat kita jadi semakin tenang dan merasa optimis yang
muncul. Ternyata teman-teman pun ada hal yang sama, bahkan teman-teman kita pun memiliki kondisi yang sama, itu mengalami permasalahan, sehingga saling mendukung dan saling menguatkan teman-teman. Jadi dengan kondisi begitu sobat akan semakin sabar dan semakin ikhlas menghadapinya, karena bukan cuma sobat, tapi orang lain pun menghadapi hal yang sama. Cuman dengan positif, sobat tidak diarahkan untuk mengeluh, mencari jalan pintas, berbuat negatif, tidak sobat, tapi mencari solutif, sehingga menghasilkan hal yang positif, bukan mengarah pada hal yang negatif. Oke sobat, masuk ke poin yang keempat, yaitu ambil hikmah dari setiap kejadian. Sobat, saat kita menghadapi permasalahan, itu tidak melulu berisi sisi negatif. Memang kita akan merasa marah, kita merasa emosi, sakit hati, bahkan tidak bisa berpikir jernih. Tapi saat 4 poin tadi kita laksanakan, yaitu kita niatkan ikhlas karena niat kita makin kuat bertukar dari Allah, mendekat daripada Allah, dan kita berpikir positif, optimis, kemudian kita memilih lingkungan yang positif, maka kita akan mendapat ke poin yang kelima sobat. Kita akan menjadi tenang. Dengan ketenangan itu, kita akan melihat apa pelajaran yang ada di baliknya. Misalnya, apa kita terburu-buru, kita terlalu mudah percaya sama orang, kita mudah ditipu, kita teledor, kita tidak detail, tidak disiplin. Nah, itu adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari suasana atau kondisi yang kita hadapi ini sobat. Jadi sobat, ketika kita melihat dari sisi positif, hal-hal yang kita anggap tidak enak, kita bisa tahu dan bisa menambahkan diri kita sobat. Oh, inilah yang buat kita menghadapi hal ini. Oh, inilah kelemahan saya. Nah, dengan itu sobat, maka kita bisa perbaiki diri kita, bisa mengupgrade diri kita lagi sobat. Jadi dari masalah itu, malah kita dapat hal positif, kita malah makin bertambah pengetahuannya, bertambah pemahamannya, dan bertambah kedewasaannya. Oke sobat, itu yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini memberikan manfaat untuk sobat, share kepada teman-teman ya sobat. Dan jika ini memang memberikan nilai positif, subscribe channel ini dan beri di kolom komentar. Oke sobat, sampai sini dulu. Terus semangat, be positif. Wassalamualaikum.